Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil mini riset kami terkait PTSDL yang telah kami sebarkan di SMP Negeri 1 Dolok Masihul kelas 92. Adapun tujuan dari mini riset kami ialah yang pertama, untuk memahami jenis-jenis permasalahan yang dialami siswa, dan yang kedua, untuk menentukan layanan BK yang paling tepat untuk siswa. PTSDL adalah asesmen non-tes yang digunakan untuk mengungkap masalah siswa dengan 5 bidang utama. Yang pertama ada P, prasyarat penguasaan materi. Yang kedua, T, terampil atau keterampilan belajar. Yang ketiga, S, sarana belajar. Yang keempat, D, diri pribadi. Dan yang kelima, apa hayo yang kelima? Yang kelima adalah L, lingkungan belajar dan sosio-emosional. Hasil pengolahan data kami menunjukkan bahwa keterampilan belajar adalah bidang masalah tertinggi dengan persentase 50,92%, lalu diikuti dengan keadaan diri pribadi dengan persentase 22,04%, lingkungan belajar dan sosio-emosional 12,56%, sarana belajar 7,36%, dan prasyarat penguasaan materi dengan persentase terendah yaitu 3,76%. Berdasarkan hasil tersebut, kami menyusun 5 layanan BK. Yang pertama ada layanan klasikal, kedua, layanan konseling individual, ketiga, layanan bimbingan kelompok, yang keempat, layanan perencanaan individual, dan yang kelima, layanan konseling kelompok. Nah, langsung saja ke layanan yang pertama, yaitu layanan klasikal, layanan yang diberikan kepada seluruh peserta didik. Berdasarkan data PTSDL, keterampilan belajar adalah bidang masalah tertinggi dengan persentase 50,92%. Materi layanan klasikal dirancang untuk menjawab permasalahan spesifik dalam bidang keterampilan belajar. Berdasarkan data kami, bentuk masalah yang paling sering muncul adalah pertama, sulit berkonsentrasi, kedua, tidak mampu mengatur waktu belajar, yang ketiga, tidak punya cara belajar yang teratur, yang keempat, mudah terdistraksi, dan yang kelima, sulit memahami materi karena metode belajar yang tidak tepat. Oleh karena itu, materi layanan klasikal yang kami rancang untuk diberikan ialah pertama, teknik mencatat sistematis menggunakan metode Cornell atau diagram. Yang kedua, manajemen waktu dengan pembiasaan belajar 25 menit dan istirahat 5 menit. Yang ketiga, cara meningkatkan fokus melalui pengaturan ruang belajar yang bebas dari distraksi. Yang keempat, strategi membaca efektif seperti preview, read, and review. Yang kelima, penggunaan sarana belajar seperti buku, modul, internet, dan aplikasi belajar yang bijak. Nah, layanan ini bertujuan untuk membangun fondasi belajar untuk semua siswa. Karena, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, keterampilan belajar merupakan bidang masalah tertinggi dengan persentase 50,92%. Yang bisa dibilang bahwa masalah ini merupakan akar masalah terbesar siswa di sekolah SMP Negeri 1 Dolok Masihul kelas 92. Nah, jadi layanan kedua adalah layanan konseling individual yang diberikan kepada 6 siswa yang memiliki presentasi yang tertinggi, yaitu di atas 70%. Nah, jadi siswa ini memiliki kombinasi masalah pada diri pribadi, emosinya, maupun kebiasaan belajarnya. Nah, jadi fokus konseling individualnya yang pertama adalah membantu mereka untuk mengelola emosi, terus juga meningkatkan motivasi, memperkuat kepercayaan diri, dan menemukan strategi belajar yang cocok untuk masing-masing siswa tersebut. Nah, layanan ini juga bersifat intensif karena menangani masalah-masalah yang lebih berat dari masalah siswa tersebut dan membutuhkan pendekatan personal untuk masing-masing siswa. Layanan ketiga adalah bimbingan kelompok, diberikan kepada 13 siswa dengan kategori masalah sedang. Di sini, siswa belajar bersama tentang bagaimana memperbaiki cara belajar, berbagi pengalaman, dan berlatih untuk membuat jadwal atau rangkuman pelajaran. Tujuan layanan ini adalah membantu siswa memperbaiki kebiasaan belajar secara bertahap melalui diskusi dan latihan kelompok. Layanan keempat adalah perencanaan individual, diberikan kepada siswa yang perlu arahan dalam menetapkan tujuan belajar. Pada layanan ini, siswa dibimbing untuk membuat target belajar, merancang rencana akademik, dan memperbaiki rutinitas belajar agar lebih konsisten.
Layanan ini membantu siswa yang membutuhkan bimbingan lebih terarah, namun tidak memerlukan konseling intensif. Nah, layanan yang selanjutnya itu adalah konseling kelompok. Layanan ini ditujukan untuk siswa yang memiliki permasalahan pada bidang diri pribadi dan lingkungan sosial emosional yang masing-masing itu memiliki persentase 22,4% dan 12,56%. Artinya, cukup banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, mengontrol emosi, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Konseling kelompok ini dilakukan dalam kelompok kecil yang berisikan 6 hingga 8 siswa dengan suasana yang nyaman dan nyaman. Setiap pertemuan ini bisa berdurasi sekitar 30 sampai 50 menit dan dipandu langsung oleh guru BK-nya sebagai fasilitator. Fokus utama dari layanan konseling kelompok ini adalah untuk membantu siswa dalam yang pertama itu untuk memahami dan mengelola emosi dengan lebih baik. Yang kedua itu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, memperbaiki hubungan sosial. Dan yang keempat, melatih kemampuan berkomunikasi secara terbuka. Dalam pelaksanaan ini, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai metode seperti diskusi terbuka, latihan peran, ataupun role play, dan berbagi pengalaman pribadi. Melalui proses ini, setiap anggota kelompok belajar saling mendukung dan menemukan cara menghadapi masalah secara positif. Selain itu, guru BK juga akan memberikan umpan balik serta panduan sederhana agar siswa mampu menerapkan keterampilan sosial dan pengendalian diri di kehidupan sehari-hari. Hasil yang diharapkan dari layanan konseling ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dari siswa, berkurangnya konflik antar teman, serta terbukanya hubungan sosial yang lebih sehat di lingkungan sekolah. Dengan adanya layanan ini, diharapkan siswa tidak hanya menyelesaikan masalahnya, tetapi juga mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih terbuka, stabil secara emosi, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Itulah 5 layanan BK yang kami susun berdasarkan data AUM-SDL. Semua layanan ini disusun berdasarkan hasil analisis nyata sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana layanan BK dapat dirancang secara tepat, terarah, dan profesional.